Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Artesian. Ini merupakan video pertama yang nantinya kita akan membahas ilmu seputar dari ilmu hidrologi ya. Yang mana ilmu tersebut akan kita terapkan pada industri pengeboran yang seringkali kita dapati di lapangan ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu akuifer bebas dan apa itu akuifer tertekan ya. Sebelum itu kita akan masuk di komposisi air di bumi. Air di bumi. Ya. Komposisi air di bumi itu sendiri ya, 70% bumi itu tertutup oleh air dan 30%-nya itu sisanya itu berupa daratan. Dan juga untuk dari air itu sendiri 97% itu merupakan air asin dan 3% air tawar, 2% air tawar dalam bentuk es, dan juga 0,9 air tawar sebagai air tanah atau akuifer, dan 0,09 air tawar sebagai danau, sungai, rawa, dan uap di atmosfer ya. Jadi dari 70% air yang ada di bumi itu 97% itu adalah air di laut dan 3%-nya itu merupakan air tawar ya. Nah, kita akan masuk apa itu akuifer bebas dan juga akuifer tertekan. Akuifer bebas merupakan air permukaan yang mana dia berada di permukaan dan biasanya itu berada di lapisan yang mana orang-orang seringkali membuat sumber gali. Nah, itu merupakan akuifer bebas ya. Akuifer bebas merupakan air hujan yang turun ke tanah dan juga menyerap ke pori-pori tanah ya. Nah, itu disebut dengan akuifer bebas. Terus apa itu akuifer tertekan? Akuifer tertekan itu dia air yang tertekan berada di bawah air tanah ya. Dari akuifer bebas dan akuifer tertekan itu disekat yang namanya water table. Itu adalah lapisan penyekat antara air permukaan dan juga air tanah. Nah, contohnya ini permukaan tanah. Nah, di sini akuifer bebas. Nah, ini disebutnya water table atau lapisan pemisah. Nah, bawahnya ini merupakan akuifer tertekan. Nah, seperti itu. Jadi akuifer bebas dan akuifer tertekan itu disekat oleh yang namanya water table. Nah, bagaimana kalau misalkan kita sudah membuat sumur bor tapi kualitas airnya kuning? Nah, ini adalah pertanyaan yang seringkali didapati di setiap pengeboran. Biasanya untuk air kuning itu dia berada di, misalkan kita ngebor di sini. Misalkan ini kedalaman 20 meter. Nah, kedalaman 20 meter ini dia masih berada pada zona akuifer bebas, yang mana dari segi kualitas air itu dipengaruhi oleh curah hujan dan juga resapan tanah lainnya. Kalau misalkan dia mengandung zat besi, berarti nanti air kuning biasanya, atau mengandung lumut, kapur, dan juga sebagainya. Nah, kalau misalkan kita menginginkan air yang bagus, ya kita masuk di akuifer tertekan. Nah, kalau misalkan kualitas air permukaannya jelek, berarti ada lagi yang disebut sistem cementing, yang mana kita menutup penuh untuk air permukaannya atau akuifer bebas. Nah,
Setelah ini di cementing, berarti kita hanya ngambil dari aquifer tertekan, misal dari kedalaman 60 meter sampai 100 meter. Nah, biasanya dengan sistem cementing ini airnya bagus dan juga tidak ada kendala dari segi kualitas air, ya seperti itu. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam lapisan tanah itu ada dua. Yang pertama akuifer bebas dan juga akuifer tertekan. Kalau misalkan dari akuifer bebasnya itu bagus, dari segi kualitas airnya tidak jelek, nah dalam tanda kutip itu bisa kita manfaatkan. Namun ada beberapa wilayah yang mana akuifer bebas atau akuifer permukaannya itu dari segi kualitas airnya jelek. Jadi biasanya kita harus mengambil air dari lapisan akuifer tertekan. Oke, kawan-kawan, untuk video kali ini mungkin dicukupkan sekian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.